Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Selasa tanggal 31 Januari 2023 bersama saya Margaret Ermiati. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Januari, tahun baru tahun 2023. Puji syukur kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kita pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang segar, bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kita dan memelihara kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ketika Tuhan sudah memelihara dan melindungi kami sepanjang malam hari ini, hingga kami boleh bangun pada pagi ini dengan kesehatan yang baru daripada Tuhan, tubuh yang sehat. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh menghirup udara segar pemberian-Mu pada pagi ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami pagi ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Bila Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema renungan kita pada pagi ini adalah tahu jalan kita. Firman Tuhan diambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 17. Dan akan menjadi nats perenungan kita diambil dari ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Mengapa semua ini harus terjadi, Tuhan? Pertanyaan ini sering kita dengar ketika seseorang mengalami suatu musibah, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, masalah yang datang silih berganti dalam kehidupannya. Di dalam Alkitab juga banyak orang yang melontarkan kepada Tuhan, mulai dari bangsa Israel yang bersungut-sungut karena tidak memiliki makanan dan minuman, sampai kepada Rasul Paulus yang mempunyai duri dalam dagingnya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru syarat dengan cerita bahwa umat Tuhan tidak luput dari permasalahan hidupnya. Salah satunya adalah kisah Ayub dalam bacaan kita pada pagi ini. Ayub adalah seorang yang saleh dan taat kepada Allah. Dalam perikop ini, Ayub bertanya kepada Allah, mengapa masalah itu menimpahnya? Ayub ingin membela dirinya, mengajukan perkaranya kepada Allah, berkeluh kesah, bahkan ia tidak sepatutnya mengalami musibah seperti ini. Tuhan seakan diam, tidak memberikan jawaban yang melegakan hati Ayub. Bahkan para sahabat Ayub yang mengunjunginya menyalahkannya, menganggapnya bahwa Ayub kena tulah karena berbuat dosa. Namun di tengah kebimbangan dan keraguannya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi dirinya, Ayub senantiasa percaya kepada Tuhan. Jika Tuhan mengujinya, ia akan menjadi seperti emas dalam bacaan kita ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub mengatakan, mungkin, tetapi akan. Ini menunjukkan bahwa pengharapan Ayub dan keyakinannya yang teguh kepada Allah, bahwa Allah yang membentuk dia dan Allah
yang memberikan yang tidak baik kepadanya atau penderitaan. Tetapi Ayub percaya bahwa Allah akan sanggup memulihkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita juga memiliki pengertian seperti Ayub, bahwa Allah tahu jalan hidup yang terbaik untuk kita. Pemahaman semacam ini akan menolong kita untuk tetap teguh di tengah terpaan berbagai kebimbangan dan keraguan saat masalah hidup menerpa kehidupan kita. Kita diteguhkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, namun tengah membentuk kita menjadi emas yang semakin dimurnikan untuk menjadi saksi bagi Kristus, untuk menjadi berkat bagi sesama kita di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, pribadi lepas pribadi ataupun gereja. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang senantiasa memelihara kehidupan kami, yang senantiasa memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi ini sebelum kami mulai aktivitas kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.